akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi Musfirotan Naziah. Teman-teman, kita lanjutkan yuk pengkajian Al-Qur'annya. Di video yang akan datang kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 13 insya Allah ya, ayat 12 ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 13. Jangan lupa hatinya ditata niat mukhlis lillah karena Allah ya. Kita belajar Al-Quran semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah, rahmat dari Allah, dan ingin terhindar dari siksanya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang paham. Siap Al-Qurannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siap? Al-Baqarah ayat 13. Wa idza dan ketika kila dinasehati lahum pada mereka aminu imanlah kalian kama seperti amana imannya annasu manusia, seperti manusia lain, maksudnya orang-orang iman lainnya. Imanlah kalian seperti imannya orang-orang lain, jangan cuma bohongan gitu loh. Qalu menjawab mereka yang tadi pura-pura jadi orang iman di ayat atas ya, ayat 8 insyaallah, mengatakan anu'minu, adakah iman kami kama seperti amana imannya as-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Mulai kelihatan belangnya nih. Masa kami disuruh iman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi mereka orang-orang yang ngaku iman tapi tidak, itu sebenarnya sudah dimasukkan ke golongan orang-orang munafik ya. Jadi orang-orang munafik ini mengatakan, masa saya disuruh iman seperti imannya orang-orang yang bodoh. Jadi mereka mengatakan kalau orang iman, orang faham itu adalah orang yang bodoh. Dan kenyataannya sebagian kecil saya lihat di masyarakat seperti itu, agak menganggap remeh bagi orang-orang yang berkerudung ya. Kelihatannya orang berkerudung itu ketinggalan zaman, tidak modern ya. Itu mereka menganggap seperti itu. Dan anak-anak muda di perkotaan itu seakan-akan kalau sudah bergaya seperti orang barat itu wow, modern, hebat. Nah, inilah yang membuat mereka mengatakan orang iman seperti orang-orang yang bodoh. Nah, ini harus dihapus dari pola pikir mereka ya. Kita lanjutkan. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka orang-orang munafik, mereka yang merasa modern adapun mereka as-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Sayangnya walakin akan tetapi
Walakin akan tetapi layak lamuna tidak tahu mereka. Layak lamuna tidak tahu mereka. Allah langsung menjawab, ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang bodoh itulah mereka, orang-orang munafik, tapi mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan orang iman? Dan saya pribadi mengatakan justru orang-orang iman itu selangkah lebih maju, bukan selangkah, malah ya berlangkah-langkah lebih maju dibandingkan orang yang tidak iman. Kenapa? Orang iman sudah memikirkan apa yang akan dihadapinya setelah hari kematian. Tapi orang-orang yang tidak iman, yang disebut oleh Allah tadi orang-orang yang bodoh, hanya memikirkan dunia, hanya memikirkan gemerlap dunia, gonjang ganjing dunia. Apakah mereka tidak merasa dunia akan ditinggalkan? Apakah hartanya bisa menyelamatkan? Kedudukannya bisa menyelamatkan? Ya, kehebatannya bisa menyelamatkan dari siksanya Allah? Itu tidak. Makanya oleh Allah dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, hanya mementingkan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Iya Pak, iya. Ad-dunya fana. Dunia ini fana, akan habis. Al-akhirat baqo. Akhirat itu kekal. Itulah yang akan kita kejar. Makanya orang-orang iman justru jauh lebih pintar, lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunia. Karena tahu dunia akan ditinggalkan. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 14. Wa idza dan ketika laku bertemu mereka, orang-orang munafik tadi, alladzina pada orang-orang amanu yang iman. Qalu berkata mereka, amanna iman kami. Qalu berkata mereka, amanna iman kami. Wa idza dan ketika khalau telah lewat ila pada syayatinihim teman-teman mereka. Setelah bertemu dengan orang iman, ngaku iman, tapi setelah berlalu ketemu dengan teman-temannya, qalu berkata mereka munafik, inna sesungguhnya kami ma'akum beserta kalian orang munafik. Innama sesungguhnya kami nahnu kami mustahziun orang yang menghina. Nah, ini kelakuannya orang-orang munafik. Ketika ketemu dengan orang iman, saya sebenarnya iman. Dan memang orang-orang munafik itu adanya di kalangan orang iman. Terlihat sholat, terlihat puasa, ya, tapi kelakuannya tidak paham, tidak benar. Ketemu orang iman, ngaku iman, ketemu teman-temannya ngaku seperti mereka, orang-orang munafik. Katakan, saya sebenarnya ketemu orang iman itu hanya pura-pura aja, hanya menghina sebagai penghinaan bagi mereka. Nah, makanya orang-orang munafik ini sangat dibenci oleh Allah. Disediakan oleh Allah neraka yang paling bawah. Allah berfirman, innal munafiqina fid darki asfali minanar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan diletakkan oleh Allah di dalam neraka yang paling bawah. Jadi keraknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada gak teman-teman di sekitar kita orang munafik? Kalau mau diperhatikan tuh banyak. Terlihat perkataannya manis,
memuji tapi di belakangnya menusuk. Itu banyak sekali di sekitar kita. Di perkantoran, gontok-gontokan itu sikut sana sikut sini ada. Di sekolah lain sudah mulai seperti itu, tidak hanya di perguruan tinggi. Dari SD sudah terjadi seperti itu, bibit-bibit penafik. Nah, ini harus kita tinggalkan jauh-jauh dengan cara menjadikan diri kita hamba yang paham. Tidak ada jalan lain kecuali mau mengkaji ayat-ayatnya Allah di dalam ayat-ayatnya Allah di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini membawa manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.